Oke, selamat malam teman-teman. Akhirnya bertemu juga di Kalkulus 2 malam hari ini. Mohon maaf jika waktunya sangat harus berganti-gantian ya. Ya, hari ini saya punya dua tagihan ya. Yang pertama berkaitan dengan luas dan volume karena kemarin banyak request, dan satu lagi tentang persamaan diferensial order satu dan order 2. Oke, jadi pertemuan minggu depan kita akan bahas order satu dan order 2. Minggu ini saya bahas luas, sama nanti saya akan di bagian terakhir akan kasih soal-soal THE tahun sebelumnya. Jadi teman-teman nanti bisa sambil explore, sambil mengikuti materi yang sudah teman-teman pelajari. Nah, saya sudah kirim dokumen ini. Ini sebenarnya juga dari ini kok, dari apa namanya, modul teman-teman. Jadi saya hanya merangkum beberapa hal yang penting saja. Nah, di modul teman-teman itu sebenarnya yang pertama kita bahas tentang luas dahulu ya. Oke, yang luas ini sebenarnya kalau saya sih hanya patokannya di slide kedua ini. Luas itu ingat aja atas dikurang bawah, kurva atas dikurang kurva bawah. Kalau dia bentuknya seperti itu. Jadi mau dia fungsinya cuma satu doang dibatasi dengan sumbu X, sumbu Y, atau lain sebagainya, pokoknya kurva atas dikurang dengan kurva bawahnya. Fungsi fungsi dari kurva atas dikurang fungsi kurva bawahnya. Tapi kalau bentuknya sejajar gimana? Ya pasti ada batas atasnya kan. Nah, lihatnya dari situ. Nah, kecuali kalau misalkan, jadi ini saya kasih gambaran bentuk-bentuk yang sering kita ketemu untuk mencari luas secara umum. Nah, yang pertama ini gambar yang pertama. Jadi dari yang di modul ini kan penjabaran seperti ini. Saya yakin teman-teman sudah mencoba soal-soal dari tutor segala macam. Saya hanya kasih tips dan triknya biar teman-teman tidak terlalu lama mengerjakan soal kalkulus 2 ini yang berbentuk mencari luas atau mencari volume nantinya. Nah, yang dibentuk pertama ini, jadi kalau saya kasih nomor dulu deh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tidak meminta teman-teman menghafalkan semua rumus ini, enggak. Karena sebenarnya prinsipnya cuma satu, ya. Prinsipnya nanti cuma satu sebenarnya kalau teman-teman bisa menganalisa, itu sebenarnya di sini doang nih yang tadi saya katakan. Tapi kita coba analisa satu-satu. Yang gambar pertama ada fungsi fx-nya dibatasi dengan dua titik di sumbu x-nya. Misalnya dibatasi X sama dengan A atau dibatasi X sama dengan B. Cari berapa luasnya. Teman-teman cukup mengintegralkan ya dari batas A sampai batas B dari fungsi tersebut. Jadi kalau kita lihat atas kurang bawah. Oh, atasnya kan si Fx. Bawahnya kan Y sama dengan 0. Fx dikurang 0 jadi Fx itu sendiri. Lagi-lagi atas kurang bawah. Tipe yang kedua, kalau ada garis linear, garis konstanta, fungsi konstanta gitu ya. Di batas bukan fungsi konstanta. Fungsi yang ada di bawah kurva, saya lihat yang mana sih? Fungsi yang ada di bawah kurva, di bawah sumbu X ya, area negatif gitu ya. Ingat, luas itu tidak mungkin negatif. Berapa luasnya minus 70? Ya kali luas luas kok minus 70 gitu ya. Hanya menambahkan minus di bagian depannya, atau sebenarnya teman-teman secara nggak langsung tinggal mencari integral dari fungsi tersebut gitu ya. Lalu kalau hasilnya minus dibuat dipositifkan, ya dikali minus di depannya. Karena nggak mungkin luasnya itu jadi bernilai negatif. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, kalau ada beberapa area ternyata yang terbentuk dari kurva tersebut. Nah, maka kita cari luas yang pertama, cari luas yang kedua. Luas yang pertama kan itu berarti sama seperti tipe yang pertama. Luas yang kedua itu kan mirip dengan tipe yang kedua. Udah tinggal diintegralkan, cari batas-batasnya, selesai. Tipe yang keempat. Nah, ini kalau ada dua fungsi, fungsi fx sama fungsi gx. Teman-teman cukup fungsi atasnya, yang di atas itu kan di situ fx. Berarti fx dikurang yang di bawahnya si gx. Kayak gimana kita tahu dia di atas atau di bawah fungsinya? Apakah kita sebaiknya menggambar kurvanya? Sebaiknya iya. Ya, karena gambar kurva itu sangat membantu kita. Apalagi kalau teman-teman ada misalnya, aduh saya nggak sampai tuh gambar dan sebagainya, teman-teman bisa cross check dengan GeoGebra, Desmos dan lain sebagainya untuk melihat kurvanya seperti apa. Jadi kalau teman-teman lihat, kita bisa cerdas menggunakan teknologi yang ada untuk menjawab soal-soal tersebut ya. Kalau misalnya kesulitan dalam gambar grafiknya. Terus kalau tipe yang kelima,
Nah, tipe kelima ini sebenarnya itu juga seperti dua area. Karena nggak mungkin atasnya itu dua-duanya jadi atas. Ya. Jadi harus dibagi jadi dua area. Area yang pertama dari A ke B, dan area yang kedua dari B ke C. Nah, atasnya kan beda-beda tuh. Oh, satunya berarti integral dari si fx-nya, batasnya A sampai B. Oh, satunya lagi yang atasnya itu gx, batasnya dari B ke C. Begitu seterusnya. Yang keenam pun juga begitu. Gitu ya. Yang keenam juga begitu. Bedanya yang keenam adalah kalau teman-teman di situ lihat gitu ya, cari luas 1 sama cari luas 2. Jadi selama ini kalau teman-teman lihat apakah area yang diarsir aja yang bisa kita hitung? Enggak. Jadi yang nomor 6 ini sebenarnya menggunakan tips lain yang sebenarnya teman-teman mau gunain ini silakan. Kalau saya sih ya nggak usah gunain ini, gunain aja yang kelima, sebenarnya prinsipnya sama. Jadi kalau yang keenam ini dia malah mencari fungsi luas yang tidak diarsir dulu, nanti dikurang. Nah, jadilah area yang diarsir. Nah, itu konsep dari si grafik nomor 6 ini. Prinsip dari nomor 6 ini. Nah, sehingga kalau kita misalkan punya soal seperti ini. Ini saya bahas cepat ya teman-teman, karena waktunya kayaknya nggak terlalu banyak. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan atau apa ada yang perlu kita bahas di pertemuan berikutnya, silakan boleh terus di kolom chat atau juga boleh langsung on mic juga, oke, nggak apa-apa. Nah, misalnya soalnya seperti ini, luas daerah yang diarsir dari grafik berikut. Nah, teman-teman kan udah pada mulai ngerjain kemarin di tuton ya. Gimana nih kira-kira pengerjaannya? Luas deh. Ini saya dari soal mudah dulu ya. Ada yang tahu gimana cara pengerjaannya? Gimana kira-kira cara mengerjakannya? Kayaknya udah mengerjakan tugas 1, 2, 3. Berarti harusnya udah makin mantap nih. Ada yang tahu gimana cara pengerjaannya? Itu fungsi X diintegralkan dari 1 ke 0. Dari? 1 ke 0. Oke, dari 0 ke 1, betul. Terus? Diintegralkan biasa saja. Iya, betul. Ini sebenarnya kalau teman-teman lihat kan sederhana sekali ya. Jadi tinggal integral dari 0 ke 1 gitu ya. Karena yang diarsir di sini x-nya 0 sampai 1. Fungsinya apa? Fungsi si fx-nya yaitu x kuadrat min 2x plus 1 dx. Udah teman-teman tinggal hitung aja. Cari integralnya dulu lalu disubstitusi. Integralnya berarti kan 1/3x pangkat 3 dikurang x kuadrat. X kuadrat ditambah x. Lalu batasnya di sini adalah dari 1 sampai 0. Substitusi aja. 1/3 dikali 1 dikurang 1 ditambah 1. Terus dikurang bla 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 0. Berarti hasilnya di sini 1/3. Maka luas daerah adalah 1/3 satuan luas. Oke. Ini sebenarnya ada trik cepatnya kalau teman-teman seperti ini. Ini kan sebenarnya bentuknya seperti segitiga. Tapi kalau di luas daerah ini itu tinggal sepertiga A kali B. Jadi rumusnya ada sepertiga A kali B. AB itu adalah sisi-sisi kanan kirinya. Kenapa pakai sepertiga? Karena dia bukan segitiga, benar-benar segitiga. Kalau segitiga kan setengah. Nah ini sepertiga karena dia itu cara cepatnya. Tapi kita nggak belajar cara cepatnya ya. Oke. Itu agak rancu sih Kak. Kembali lagi kan prinsipnya integral itu kan ya memang sih membantu hal seperti itu. Tapi kalau mikir cara cepat gitu kadang suka ngejebak sih Kak. Betul. Makanya terbaiknya memang pakai cara konsep saja. Oke. Nah, kalau soalnya seperti ini. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis. Nah, kalau teman-teman ngebayanginnya gimana tuh? Harus digambar dulu dan tentukan di mana titik perpotongannya. Tergantung kita mau ngambil titik perpotongan di Y atau titik perpotongan di X, tergantung pola gambarnya lagi. Oke. Boleh tahu sih kira-kira seperti apa gambarnya? Silakan boleh coba-coba dulu. Kira-kira gambarnya seperti apa? Oke.
Yang satu fungsi kuadrat. Fungsi kuadratnya positif, berarti pasti cekung ke atas. Yang satu fungsi linear, dan dia pasti arahnya dari bawah ke atas. Karena ya, Y sama dengan X min 1. Ya lupa. Berarti gimana tuh? Bentuknya kayak es krim halls. Kalau X kuadrat min 6X plus 9, A-nya positif, berarti dia cekung ke bawah. Aduh, jelek banget nih gambar saya. Ada. Set. Aduh. Ya, anggap aja dia fungsinya bagus ya, guys. Oke, terus abis itu, ini kayak gini. Gitu ya? Ini fungsi Y sama dengan X min 1. Kalau X-nya 0, seharusnya Y-nya minus 1, Kak. Y sama dengan X minus 1-nya tarik ke bawah lagi. Oh iya, ya. Oke, oke. Oh, lihatnya sampai ininya ya. Oke, oke. Good, good. Nah, anggap aja gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat kurang lebih kayak gini ya. Ini sketsa doang ya. Karena gambar itu sebenarnya untuk mempermudah kita. Ini Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Nah, titik potongnya terserah mau pakai sumbu Y silakan, sumbu X juga silakan. Kalau kita lihat di sini saya pakai sumbu X sih dapatnya 2. Benar nggak? Satunya 5. Benar kah? 10 minus 5 minus 2. Kok aneh ya, Kak ya? Kenapa? Kombinasi 5 dan 2 kan seharusnya antara dia ngasilin 3 atau 7. Oh iya, minus 6X. Minus 7. Ya, 5 dan 2, Kak. 5 dan 2 ya? Oke. Kak, caranya gimana? Kalau teman-teman kesulitan, buat aja Y sama dengan Y. Gitu ya. Yang satunya X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan satunya lagi X min 1. Jadi ini sama dengan ini. Nah, kalau sudah, udah pindah ke kiri aja semua jadi fungsi kuadrat. X kuadrat min 7X plus 10. Kita faktorkan. Oke, X min 2 sama X min 5. Berarti X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 5. Udah, titik potongnya berarti 2 sama 5. Kalau sudah seperti ini, udah tinggal cari luasnya saja. Berarti luasnya adalah integral batasnya 2 sampai 5. Dari 2 sampai 5. Yang atas itu yang X min 1 gitu ya. Tadi kalau tipsnya adalah atas dikurang bawah, yaitu X min 1 dikurang yang bawah itu si X kuadrat min 6X plus 9 dx. Oke. Maka teman-teman bisa hitung. Oke. Silakan coba dihitung sambil tempatnya masih azan bentar. Kita sambil kalian teman-teman hitung sambil bentar ya. Saya off mic bentar.
Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Sudah dapat teman-teman? 0,5 Kak, Berapa? 2,5. Setengah? 2,5. 2,5. Oke. 9/2 atau 2,5 ya. Oke, good. 5 per Kak. Oh iya, benar. Aduh, aduh. Sama kah semua teman-teman jawabannya? 2,5? Kok saya jawabannya 4,5 ya? Iya, saya juga sama 4,5. Oh sorry Kak, mungkin aku yang salah ngitung. Ya, coba di cross check teman-teman, saling cek ya. Takutnya saya juga salah. Saya dapatnya 4,5. Oke. Nah, itu kurang lebih tipsnya untuk luas daerah ya. Oke, ada yang mau nanya dulu untuk luas daerah, teman-teman? Berkaitan dengan luas daerah. Saya Oke. mau nanya, Kak. Boleh, silakan. Untuk mencari luas itu kan atas dikurangi bawah ya. Mm-mm. Lah, untuk menentukan yang atas yang mana, bawah yang mana itu gimana? Tipsnya digambar. Oh, iya, iya. Ya. Nih, teman-teman di bagian akhir yang saya share ini soal tepat tahun lalu. Ya, tapi sorry saya belum sempat buat kunci jawabannya, tapi nanti teman-teman bisa coba soal nomor 3. Jadi teman-teman nggak usah berpikirnya terlalu susah untuk kalkulus 2 ya. Sebenarnya prinsipnya di integral kalau saya lihat soal-soalnya. Nah, di nomor 3 di sini ada garis ini dan garis ini. Cari luas daerahnya. Jadi teman-teman harus tahu dulu tuh yang atas yang mana, yang bawah yang mana. Tips dan triknya kalau teman-teman takut salah, gunakan GeoGebra atau gunakan Desmos. Saya yakin itu akan membantu teman-teman. Contoh ya, saya akan kalau saya tutup buka itu tidak bisa kelihatan. Nah, teman-teman bisa coba dulu aja gambarnya seperti apa. Nanti silakan dicoba ya. Lumayan tuh kalau 5 soal poinnya 20-20, satu udah dapat 20 poin. Oke. Oke, itu untuk luas. Ada lagi pertanyaan tentang luas? Jadi tips dan triknya memang harus digambar dulu untuk mempermudah. Tapi kalau teman-teman udah bisa menggambarkan secara imajinasi dengan baik, sketsa. Jadi bukan gambar yang sangat bagus sekali, enggak. Yang penting adalah batasnya, batas atas sama batas bawahnya, dan siapa yang jadi grafik yang di atas, siapa yang grafiknya yang di bawah. Intinya di situ doang, untuk gambar itu mempermudah itu. Teman-teman mau lihat dari sumbu X, mau dari sumbu Y, terserah gitu ya. Kalau saya sih lebih enak dari sumbu X. Tergantung fungsinya juga sih. Ya, tapi kalau kebanyakan lebih enak dari sumbu X, karena ya bisa langsung kita integralkan terhadap sumbu X dan seterusnya. Mau dari sumbu Y juga akan hasilnya pun sama aja. Jadi seakan-akan teman-teman lihatnya kayak dibalik aja gitu ya. Oh, sumbu Y-nya gini. Oh, berarti lihatnya agak miring-miring gitu. Oh, berarti itu yang di atas berarti nanti sih fungsi X kuadrat min 6X plus 9. Oh, yang di bawah itu. Nah, itu bisa juga. Hasilnya pun harusnya sama. Kalau berbeda berarti ada yang salah untuk batasannya. Oke, selanjutnya. Karena kayaknya waktu kita juga nggak banyak. Yaitu tentang volume. Ya. Ini yang sudah ada di modul, ada metode cakram, metode cincin, metode kulit tabung, dan ada satu lagi metode, saya nggak cantumkan karena jarang sekali biasanya dipakai, tapi ya teman-teman bisa pelajari untuk tahu. Nah, saya sih gambarkannya sebenarnya kalau kita lihat prinsipnya ada 4 nih untuk di volume ya. Kalau yang sering muncul nih soal-soalnya, kalau dilihat dari modul-modul yang ada. Yang pertama kalau dia bentuknya seperti, saya kasih nomor dulu. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, yang pertama ini kalau dia diputar dengan apa? Di sumbu X-nya diputar, lalu ada kurva atasnya seperti itu, gitu ya, dibatasi dari A sampai B, maka sebenarnya kalau kita lihat, kita tinggal mengkuadratkan. Bedanya volume di sini ada kuadrat-kuadratannya ya. Nah, nanti entah itu atas atau bawahnya, kanan atau kirinya, dikuadratkan. Nah, ini saya kasih tips ini karena
ini bisa teman-teman gunakan gitu ya. Konsep ini bisa teman-teman gunakan segimana temu soalnya. Karena kalau sebenarnya sama aja dengan prinsip yang metode kulit tabung, cincin, dan lain sebagainya. Hasilnya pun juga akan sama. Jadi kalau saya lihat sih ya, dari yang pertama ini tipenya adalah, oh ada satu garis aja nih, garis linear misalnya ya, atau grafik fx. Diputar terhadap sumbu X, terus habis itu batasnya dari A sampai B. Ya udah, kita tinggal mengkuadratkan dari fungsinya, lalu batasnya dari A sampai B, depannya dikasih pi. Ya, pi yang dimasukkan di sini tidak perlu diganti jadi 22/7 atau 3,14, enggak. Terus yang nomor 2, gimana kalau diputarnya terhadap sumbu Y? Maka dia diintegralkannya pun terhadap sumbu Y. Ya, jadi bukan dx lagi mengintegralkannya, tapi terhadap sumbu y-nya, dy gitu ya. Batasnya sama karena ini berarti melihat batasan daerahnya dari titik y sama dengan a sama y sama dengan b. Berarti batasnya dari a sampai b di sumbu y-nya. Terus yang ketiga, nah pokoknya kalau ada dua grafik gitu ya, ada dua fungsi, siapa yang di atas, siapa yang di bawah itu harus teman-teman lihat. Mau dia mencari luas daerah, mau cari volume, selalu nih ya, selalu rumus dasarnya adalah yang atas, kalau tadi atas kurang bawah doang, tapi kalau di volume ini atas dikuadratin dikurang bawah dikuadratin. Nah, contohnya kalau di sini Y1 yang di atas, Y2 yang di bawah, maka Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat. Tetap ada pi-nya. Dan yang terakhir, gimana Kak kalau misalkan dia bukan atas bawah tapi kanan kiri? Tapi lihat kanan kirinya itu dia diputarnya terhadap apa? Oh, di sini diputar terhadap sumbu Y. Maka konsepnya juga sama sebenarnya. Kalau kita balik muka kita gitu ya, atau kita balik tatapan kita agak miring gitu ya. Yang atas dikurang bawah juga sebenarnya prinsipnya gitu. Jadi atas kuadrat dikurang bawah kuadrat, atau di sini kanan kuadrat dikurang kiri kuadrat. Atau kalau digambar itu yang di 4, X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Biar tahu kanan tuh yang di X1 ini, dan yang kiri itu yang X2-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, saya akan langsung coba dengan soal. Daerah yang dibatasi oleh X plus Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 diputar mengelilingi sumbu Y, maka volume yang terbentuk adalah, saya kasih waktu teman 10 menit untuk coba ini ya, harapannya nggak nyampe 10 menit. Silakan coba kira-kira dapatnya berapa. Oke ya, 10 menit. Jadi sampai 19.40 deh maksimal. Silakan teman-teman coba. Mau gambar dulu boleh, emang seharusnya sih gambar dulu biar mempermudah teman-teman. Kira-kira yang atas yang mana, yang bawah yang kayak gimana? Silakan boleh dicoba. Ya, kalau yang sudah dapat boleh tulis di kolom chat ya. Nah, biar nggak sepi-sepi banget. Tapi nggak bisa nanti kalau udah YouTube kena copyright nggak jadi. Saya mau nyanyi nanti jadi fals. Ya sudah, silakan boleh dicoba dulu. Pi-nya tidak usah dirubah ya, tetap ada pi-nya.
Oke, ada yang sudah dapat 7/3. Yakinkah? Oke, yang lain apakah ada hal yang sama? Boleh tulis yang lain di kolom chat ya. Ingat ya, diputar mengelilingi sumbu Y. Oke, ada perdebatan, ada beberapa jawaban ya. Ada yang 7/3, 5/3 pi, 2/3 pi, dan 1/3 pi. Kita lihat ya teman-teman yang lain dulu, kira-kira jawabannya berapa nih? Oke, ada lagi jawaban yang lain? Masih ada 5 menit, silakan dicoba. Lebih hati-hati. Sudah ada jawaban yang saya nggak mau mengatakan benar ya, karena kita belum jawab bareng-bareng. Sepertinya udah ada jawaban yang benar nih. Nah, coba teman-teman cross check lagi.
Oke, apakah ada yang mau masih menjawab? Saya masih tunggu. Kalau nggak ada kita bahas. Oke. Nggak ada ya? Oke, saya bahas ya. Langkah pertama tipsnya adalah teman-teman gambar dulu. Nah, untuk X plus Y sama dengan 2. Itu kan kalau teman-teman ambil X-nya 0, maka Y-nya 2. Ya, kalau X-nya 0, Y-nya 2. Oke. Kalau Y-nya 0, X-nya 2. Nah, anggap aja bagus ya gambarnya ya. Saya tarik garis. Sabar, saya lurusin dulu. Biar pas. Nah, ini adalah grafik untuk X plus Y sama dengan 2. Tipsnya kalau dia fungsi linear, cukup cari 2 titik saja. Tadi saya cari untuk X plus Y sama dengan 2. Masukin aja kalau X-nya 0, maka Y-nya 2. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 2. Oh, ada 2 titik nih. 0,2 sama 2,0. Buat 2 titik, tarik garis. Oke, itu untuk persamaan linear ya. Oke, lanjut. Yang kedua, Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 berarti anggap aja 1 di sini ya. Oke, maka Y sama dengan 1 berarti. Nah, area ini. Yang jadi selanjutnya di sini dikatakan diputar mengelilingi sumbu Y. Jadi di sini muternya itu di sumbu Y-nya, bukan sumbu X-nya. Kalau teman-teman lihat area yang kena di situ, gitu ya, itu berarti area ini. Oke. Ya, kenapa? Karena diputarnya terhadap sumbu Y. Jadi Y itu jadi base-nya. Maka teman-teman istilahnya wajahnya agak dimuter nih, agak dimiringin nih. Oh, berarti seakan-akan yang Y itu jadi sumbu X-nya bawahnya. Batas bawahnya. Terus atasnya itu berarti si X plus 2. Terus yang satunya lagi yang Y sama dengan 1. Nah, ini kan Y sama dengan 1. Lalu ya sudah, kita tinggal mencari berarti luasnya. Luas lagi volumenya. Nah, karena dia diputar terhadap sumbu Y, jangan lupa. Pi batasnya, di sini teman-teman udah lihat ya, batasnya dari 1 ke 2. Dari 1 sampai 2. Fungsinya di situ, fungsi apa sih sebenarnya yang terlihat di situ? Kalau teman-teman lihat di situ fungsinya fungsi apa? Y, X sama dengan 2 tambah Y. 2 kurang Y. Iya. Jadi kita buat X sama dengan dulu ya, karena X plus Y sama dengan 2. Berarti kalau X sama dengan 2 min Y. Kan gitu ya, atau min Y plus 2. Nah, berarti di sini min Y plus 2 kuadrat DY. Oke. Jadi perhatikan baik-baik di sini teman-teman, jangan lupa merubahnya. Kak, kenapa nggak pakai yang Y sama dengan 2 min X? Karena di sini diputarnya terhadap sumbu Y. Dan dia diintegralkan terhadap sumbu Y. Nggak mungkin dong di sininya X. Ya, jadi prinsipnya di situ. Kalau dia X ya berarti kayak anggap aja konstanta dong gitu ya. Jadi turunan parsial, turunan lagi, integral parsial istilahnya. Tapi enggak, jadi kita harus buat jadi X sama dengan. Setelah itu kita tinggal hitung saja. Berarti di sini kita akan dapat Pi, lalu kita integralkan dulu, minus Y plus 2 kuadrat, kita hitung dulu aja, 1, 2. Berarti kita akan dapat di sini minus Y plus 2 kuadrat. Y kuadrat minus 4Y plus 4 DY. Nah, kalau sudah dapat ini, saya hapus yang di sini ya. Oke, kalau sudah dapat ini, maka sama dengan Pi, integralnya kita hitung. Yaitu Y kuadrat diintegralkan jadi 1/3 Y pangkat 3.
minus 2Y kuadrat ditambah 4Y. Batasnya dari 1 sampai 2. Udah kita substitusi. Berarti Pi ya kita masukin di situ. 2-nya kita masukin. Berarti 8/3 dikurang 8 ditambah 8. Oh, 8/3 berarti ya dapatnya ya. Karena min 8 tambah 8 kan 0. Berarti 8/3. Dikurang, sekarang satunya disubstitusi. 1/3 dikali 1/3, min 2 ditambah 4. Berarti hasilnya 7/3. Maka hasilnya di sini 1/3 Pi ini volumenya. Satuan volume. Oke. Congrats untuk Kak Peter. Benar ya, 1/3 Pi. Yang lainnya lebih teliti mungkin karena di sini diputar mengelilingi sumbu Y, jadinya agak bingung. Oke, ada pertanyaan dulu untuk bagian volume ini, silakan kalau ada pertanyaan. Maaf Kak, saya mau nanya lagi. Boleh, silakan. Kalau seumpama dengan soal yang sama, tapi diputar mengelilingi sumbu X, berarti di gambarnya itu yang di bagian bawah. Yang ini ya. Oh iya, itu benar. Mm-mm. Oh iya iya iya. Tapi nanti ada dua, kayak dua-dua gini kan. Mm-mm. Oke, ada lagi? Oke, semoga bisa dipahami ya. Saya coba kasih soal-soal yang mudah dipahami. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke ingetin saya berarti minggu depan kita bahas untuk yang persamaan diferensial ya. Nah, sekarang teman-teman boleh mungkin dicoba nomor 1, 2, 3. Ya, nomor 1, 2, 3. Nanti kita akan bahas sesempatnya aja. Nomor 1, 2, 3. Nomor 1 integral tak tentu. Oh, kita bahas nomor 3 aja deh biar selesai topik ya. Nomor 1, 2 nanti teman-teman bisa coba kirim di grup aja. Nah, saya kasih tips nomor 1 itu teman-teman bisa menggunakan cari dulu yang kayaknya di awal-awal kemarin tuh yang pemisalan untuk dia fraction gitu ya. Integral fraction integral. Jadi yang atas, saran saya yang atas dibagi dulu dengan si penyebutnya. Karena syaratnya adalah si pembilang pangkatnya harus lebih kecil daripada si penyebutnya. Kalau menggunakan prinsip itu. Mau pakai cara lain? Boleh nggak? Boleh, silakan. Terserah mau pakai cara apapun. Nomor 2, nah nomor 2 itu mah seperti soal bonus ya. Bisa pakai pemisalan atau aturan rantai. Nah, sekarang silakan coba nomor 3. Nanti tulis jawabannya di kolom chat ya. Saya kasih waktu 10 menit. Jangan 10 menit. 5 menit ya, satu soal nih. 5 menit ya.
Oke, sudah ada satu jawaban. Yang lain masih ditunggu. Biar coba-coba dulu. 7 menit lagi deh. Apakah sama 25/6? Oke, baik. Adakah yang sudah dapat lagi atau masih menghitung? Oke, udah ada 25/6 ya. Oke, baik. Kita bahas karena waktu kita juga sudah mau habis. Saya share screen ya. Oke, saya udah coret-coret kalau yang itu. Oke. Nah, ini kurang lebih membahasnya sama dengan teman-teman, yaitu 25/6 atau 125/6 ya. Kalau kita gambar dulu grafiknya gitu ya, yang atas itu 9-X², lalu yang bawahnya itu yang Y sama dengan X plus 3. Berarti areanya sebenarnya area yang di sini nih, di antaranya ini ya. Lalu kita cari batas-batasnya, Y sama dengan Y, ternyata batasnya adalah -3 sampai 2. Ya udah, langsung aja integral -3 sampai 2. Batas atasnya, fungsi atasnya itu 9-X² dikurang fungsi bawahnya X plus 3. Ingat ini yang tanya tadi luas. Ya, soalnya adalah tentukan luas daerah. Jadi kurva atas dikurang kurva bawah. Kita integralkan, dapatnya 125/6. Kalau nggak sama, mungkin cuma kurang teliti saja. Kurang lebih seperti itu untuk di pertemuan hari ini. Ada pertanyaan dulu atau ada titipan pesan untuk dibahas di pertemuan selanjutnya? Kak, kalau saya masih kebingungan tentang konvergen khusus. Jadi seperti konvergen harmonis, divergen harmonis. Karena kemarin waktu pengerjaan soal sama dosen ini saya, dia menganggap beberapa deret seperti deret seper N dianggap konvergen melalui pembuktian limit N menjuta hingga AN. Nah, masalahnya di beberapa pembahasan itu kan dia dianggap divergen kalau nggak salah. Jadi saya masih bingung guidance-nya di sana. Khusus yang khusus-khusus, deret-deret khusus aja sih Kak, yang dia malah berkebalikan dengan pembuktian beberapa pembuktian. Misalkan pembuktian tadi limit N menjuta hingga AN. Gitu. Oh, anomalinya gitu ya istilahnya ya. Oke, baik. Nanti kita bahas ya. Semoga minggu depan kita ada persamaan diferensial, sama itu kita cukup bahas. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini teman-teman. Tetap semangat mempersiapkan UAS-nya. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Selamat malam Kak, selamat beraktivitas. Iya. Iya Kak, yang barusan boleh dikirim nggak? Boleh, boleh. Ya, baik, makasih.